Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Masih tetap bersama saya ya di channel Roy Otomotif. Salam semuanya, salam sehat selalu dari saya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mari kita simak video saya ya teman-teman. Di sini saya mau membuat tutorial tentang cara atau fungsi dari baut setel penyetel angin ya pada karburator sepeda motor jenis apapun sepeda motornya ya. Kalau di karburator itu pasti ada baut penyetel anginannya ya, dan ini adalah baut pelangsam. Nah, baut pada penyetel angin ini fungsinya ya teman-teman untuk penyetelan dan pengepasan antara bahan bakar bercampur dengan angin ya, agar tidak terlalu banyak bahan bakar dan tidak terlalu banyak angin yang masuk. Nah, keduanya ini harus seimbang dan benar-benar pas dalam penyesuaian dan penyetelannya. Kalau baut angin ini teman-teman ya, penyetelannya tidak pas atau kurang maksimal, motor sulit untuk langsam atau motor jadi berbet dan BBM menjadi boros, dan juga starterannya biasanya sulit untuk hidup. Nah, ini yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami ya teman-teman, karena sangat penting sekali untuk penyetelan pada karburator waktu posisi habis bongkar karburator atau servis karburator. Nah, boros iritnya itu biasanya tergantung pada penyetelan baut ini teman-teman ya. Boros iritnya tergantung pada setelan baut ini. Caranya bagaimana? Caranya gini teman-teman. Waktu posisi mesin hidup ya, posisi mesin hidup, gas jangan sampai mati ya. Gasnya jangan sampai mati, kita putar terus ke depan sampai mentok full. Sampai mentok full ya teman-teman. Biasanya kalau motor yang masih standar ya, apa adanya, biasanya itu menggunakan hitungan angka berapa putaran, 3,5, 4,5 sampai 5,5 biasanya gitu. Nah, di sini saya tidak menggunakan hitungan teman-teman. Nah, yang kita cari ya, kalau kita menggunakan hitungan biasanya kebanyakan kurang tepat atau kurang pas, karena pada lubang besar main jet dan pilot jet dan antara jarum sekapnya ini biasanya itu sudah aus, dan lubang-lubang main jet dan pilot jet itu sudah terlalu kebesaran. Nah, itu teman-teman, kalau kita menggunakan ukuran kita patok 2,5 atau 3,5, takutnya nanti motor tidak jadi enak ya, bensin juga boros dan juga masih terasa berbet. Nah, caranya tadi ya teman-teman, itu kita putar sampai mentok seperti ini. Ini sudah mentok. Biasanya kalau sudah mentok seperti ini, biasanya motornya jadi berbet-berbet dan ingin mati ya, dan ingin mati. Nah, kalau sudah berbet-berbet, sepeda motornya agak seperti mau mati, kita putar ke belakang sedikit-sedikit sampai motor menimbulkan suara keras atau berengangang ya, berengangang. Kita putar terus, cari yang lebih enteng, kita dengarkan dan kita amati apakah motor ini waktu pemutaran sedikit dengan sedikit baut anginnya ini motor suaranya jadi bersih atau motornya sudah tidak ada berbetnya sama sekali ya. Biasanya kita putar terus ke belakang
itu biasanya motor itu menimbulkan suara ngerang berngangang ya, tambah keras. Dan suaranya biasanya nyaring, tiada berbet, tiada nyendal-nyendal, dan tiada pokoknya motornya itu sudah tidak berbet lah pokoknya gitu. Kita lepas ya, kita lepas. Setelah kita lepas, kemudian kita langsamkan. Nah, kita setel langsam. Setelah sepeda motor ini sudah langsam, kemudian kita geber gas kita geber sampai mentok full. Apakah motor ini terasa berat gasnya ya, terasa berat suaranya ya waktu kita gas, atau motor ini nyendal-nyendal berbet atau tidak? Kalau motor ini sudah tidak ada masalah, berarti penyetelan ini sudah benar pas. Kalau kita pentokkan seperti ini, posisi mesin hidup kita mentokkan seperti ini ya teman-teman, motor tidak jadi mati ya, alias tidak ngok, berarti ini motor sudah oke ya. Penyetelan pada angin sudah benar ya, sudah benar. Dan kemudian langsamnya juga kita atur, apakah benar-benar langsamnya itu bagus atau tidak ya gitu. Seharusnya langsamnya itu bagus gitu ya teman-teman. Nah, cara penyetelan kan gitu. Kalau nanti terlalu banyak keluar ya penyetelannya ini, motor semakin banyak keluar, motor menjadi tidak stabil. Biasanya terlalu irit bahan bakar dan campurannya angin hanyalah sedikit. Biasanya motor digas telat, motor jadi meledos-meledos ya. Suaranya itu bila turun atau gas dilepas biasanya ada suara kayak meledos-meledos gitu loh gitu. Nah, dan bila terlalu mentok ke depan, motor jadi boros dan biasanya itu berbet gitu ya teman-teman. Ini yang wajib kita pelajari. Kalau motor masih standar, semuanya oke, nol semua ya, pada pilot jet, main jet, dan semuanya itu masih bagus. Caranya kita setel sampai mentok ke depan lagi, teman-teman. Caranya seperti ini, sampai mentok full lagi. Setelah mentok full kita hitung 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4,5 putaran ya. Biasanya kalau di motor Honda yang masih stabil, masih oke, masih normal semua, pokoknya ndak ada yang bermasalah, kita putar 4,5 ya gitu. Itu sudah pas ukurannya. Kalau motor sudah normal, filter bagus, bersih semua, itu ukurannya segitu. Oke teman-teman, caranya seperti tadi ya. Karena boros iritnya, berebet atau suara nyaringnya itu tergantung pada penyetelan pada baut angin ini ya. Makanya kita ketahui, wajib kita pelajari ya teman-teman. Untuk penyetelan angin itu bisa terjadi di sepeda motor apapun jenisnya, yang penting tahu penyetelannya. Seperti saya tadi sudah saya terangkan ya, kalau sudah tidak ada berbet berarti motor normal, digas lop bagus, seperti tadilah pokoknya intinya. Nah, kita coba hidupkan ini suaranya. Kita coba ya, kita setel. Nah, motor jadi seperti ini ya kalau kita setel mentok. Nah, agak mati, kemudian kita turunkan ke belakang, kita buka ke belakang ya, seperti ini. Bisa didengarkan ini tanpa saya gas, ini ya tangan saya lepas. Nah, seperti ini
Nah, tuh teman-teman, ini tanpa saya gas ya. Nih. Nah, harus bisa seperti ini. Suaranya keras, berengangang. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Oke, kita setel baut anginnya ya. Kita baut pelangsamnya kita setel seperti ini. Nah, oke, ini sudah pas, langsamnya dapat, kita geber gas. Seperti ini. Oke, teman-teman. Harus langsamnya itu dapat ya teman-teman. Jangan asal setel angin nanti langsamnya tidak dapat. Ya, harus langsamnya juga enak. Dan bila di starter langsung oke. Jangan sampai bila kita starter sulit untuk hidup. Kalau sulit untuk hidup berarti kurang pas. Ya, terlalu banyak anginnya. Ya, bahan bakarnya berkurang. Biasanya gitu. Oke, teman-teman, sudah dipahami dan kemudian businya harus dibersihkan waktu penyetelan pada angin ya. Renggang rapatnya busi itu sangat penting sekali ya. Itu harus kita atur ya. Kalau AC dan DC itu berbeda. Biasanya saya beri contoh caranya seperti ini ya teman-teman. Ini suatu contoh kerenggangan busi pada motor DC. Ini kan motor DC, bukan motor AC ya. Ini menggunakan aki. Jadi apinya itu lebih besar. Caranya seperti ini. Nah, itu renggangnya. Ini ya, kalau kita ukur milinya ini antara lain 5 milinan atau 6 milinan. Ya, ini harus agak besar. Kalau kita merenggangkan itu agak lebih renggang karena motor DC. Caranya seperti ini. Kalau motor DC ya teman-teman, kalau businya terlalu rapat nanti langsamnya tidak dapat, tenaganya itu berkurang. Gitu. Itulah caranya untuk penyetelan pada busi. Sangat penting sekali penyetelan busi itu sangat diharuskan ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu saja tentang cara setel angin pada karburator ke segala karburator ya. Di motor apapun jenisnya itu harus kita sesuaikan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen.